Pada episode ini kita akan membahas inspirasi Stoik bagi penulis di abad 20 dan zaman modern. Catatan singkat Marcus Aurelius berjudul To Himself 2.1 yang berisi, Anda bisa berkata pada diri sendiri sebelum melakukan kegiatan di pagi hari, hari ini Anda akan menghadapi orang yang suka ikut campur urusan orang lain, orang yang tidak tahu berterima kasih, pengganggu, pembohong, iri dengki, dan antisosial. Semua itu karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa ada cara yang baik dan bagus untuk memulai hari-hari Anda? Namun, itu adalah pertanyaan yang mungkin benar bagi banyak dari kita pada sebagian besar keadaan dan kondisi. Tetangga, teman, saudara, atau orang tua Anda mungkin membuat tidak nyaman atau mengganggu Anda, jika ada yang salah dalam hidup Anda. Kaisar Romawi Marcus Aurelius dihadapkan dengan fakta yang mengerikan seperti itu. Dan nasihat pertamanya ada dalam sebuah catatan pribadi filosofisnya untuk dirinya sendiri. Tapi mayoritas orang tidak menganggapnya itu sebagai inspirasi. Sejujurnya, Marcus juga mempunyai kesulitannya sendiri. Pada sebuah pertempuran, malapetaka, wabah, dan masa-masa penuh cobaan dan berbahaya seperti itulah yang menjadi bagian hidupnya. Dan kemudian semua orang bercita-cita menjadi kaisar. Jadi tidak mengherankan, jika dia memperjelas dengan reaksinya seperti android Marvin yang paranoid, yaitu, mereka adalah orang-orang yang Anda kenal di tempat kerja, mereka benar-benar mengganggu atau mengecewakan Anda, itu bisa dimengerti. Marvin di film The Hitchhiker's Guide to the Galaxy selalu emosional, sedangkan Marcus tidak. Terlepas dari kenyataan bahwa Marvin adalah robot fiktif dan Marcus adalah orang sungguhan, karena Kaisar Romawi adalah Marcus Aurelius, yang memerintah dari tahun 161 Masehi hingga 180 Masehi, adalah orang yang paling berkuasa pada zamannya dan seorang yang stoik atau yang bisa disebut ketabahan. Stoikisme dikenal untuk mempersiapkan orang untuk ada di keadaan sulit, sehingga memberikan sudut pandang, dan mengisolasi mereka dari lingkungan mereka yang disebabkan menempatkan peristiwa dalam konteks. Ibaratnya stoik pasti berusaha membuat jus ketika kehidupan memberinya apel, tetapi jika gagal, dia akan tahu mengapa dan juga bisa mengatasinya. Filosofinya akan mempersiapkan apa yang telah memberinya ketenangan pikiran. Dia menuangkan kebijaksanaannya ke dalam langkah-langkah yang mendidiknya untuk mengendalikan hidupnya dan menerima yang benar dan yang salah. Bahkan filosofinya akan membuatnya menjadi pemimpin hidup sejati. Perhimpunan untuk Kehormatan Akademik, atau bahasa Yunaninya Pi Beta Kappa, yang namanya terinspirasi oleh gagasan dari aksara Yunani diterjemahkan menjadi filsafat adalah pemimpin kehidupan, atau filosofia biu Kubernetes, dan kebanyakan orang saat ini tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan stoikisme atau ketabahan. Dalam tradisi barat, bahwa cara hidup filosofis, atau setidaknya sebagai pedoman hidup, jauh lebih tua dari Pi Beta Kappa yang didirikan tahun 1776. Itu pertama kali muncul dalam filsafat Yunani setelah Sokrates dan sebelum Pitagoras, yang telah ada sejak itu. Di dunia Yunani dan Romawi kuno, stoikisme menghasilkan perkembangan filosofis yang paling lengkap dan tegas. Filsafat dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang bahagia. Tentu saja, perspektif-perspektif ini masih berakar kuat pada cara berpikir kuno itu berada dalam bentuknya yang sekarang. Pada judul postingan berikut ini yang muncul di Stoicism Today pada volume 2, 2016, yang diedit oleh Patrick User dengan McConnell yaitu, Lingkungan dan Stoikisme. Arti dari tweet Stoik, tanggapan Stoik terhadap krisis pengungsi, yang judulnya Barbarians at the Gates. Pelajaran kemurahan hati, atau Compassion Focus Therapy disebut CPT,
adalah bagaimana menjadi terhormat yang berbudi luhur. Internet dan dunia batin atau disebut pesta makan malam yang maksudnya, pertahankan perdamaian, serta menciptakan ketenangan stoik di dunia maya. Dan penjelasan ini hanya menyerempet sedikit dari posisi kepemimpinan stoikisme di abad 21. Hal tersebut ditekankan dalam beberapa publikasi yang terbaru. Latihan spiritual stoik oleh Ellen Buzares yang didemonstrasikan berdasarkan karya Pierre Hadot. Kemudian Donald Robertson, Stoicism and the Technique of Happiness, adalah seorang penulis terapis perilaku kognitif, yang baru saja menerbitkan artikel di jurnal Stoikisme berjudul, yang mana, Providence atau Atom, Perlindungan Ateis untuk Stoik Kontemporer atau Modern. Selanjutnya, Ryan Holiday and Stephen Hanselman telah membuat sebuah buku dan memasukkannya ke situs web Daily Stoic dengan judul yang sama, yaitu mereka memberikan nasihat yang masuk akal setiap hari, karena merasa sikap stoik mengelilingi mereka di mana-mana. Filsafat masih merupakan sejenis kehidupan vital dan sangat mendasar bagi kehidupan, seperti yang diterima oleh filsuf dan ilmuwan Prancis abad ke-20 Pierre Hadot dari zaman kuno.